dengar kata ma'iyah itu mesti ingat Cak Nun. Ya kan? Ngaji ma'iyah. Dengar gak? Itu kan grup pengajian Cak Nun kan? Sekarang saya jelaskan maksud ma'iyah itu apa sih? Ma'iyah itu ada dua. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku pasti bersama kalian. Kebersamaan Allah itu ada dua macam. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassah. Ini kalau dengar kata ma'iyah itu mesti ingat Cak Nun. Ya kan? Ngaji ma'iyah. Dengar gak? Itu kan grup pengajian Cak Nun kan? Sekarang saya jelaskan maksud ma'iyah itu apa sih? Ma'iyah itu kebersamaan, keikutsertaan. Itu kalau bahasa, secara bahasa ya. Dari kata ma'a. Ana ma'aka, saya bersama Anda. Huwa ma'i, dia bersama saya, atau dia di pihak saya. Nah, tadi saya katakan ma'iyah itu ada dua macam. Ada ma'iyah ammah, ma'iyah yang sifatnya umum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu ma'iyah umum. Artinya Allah selalu mengawasi kalian dimanapun kalian berada. Pengawasan maknanya itu. Bukan kebersamaan secara dzat, karena itu tidak mungkin. Faham? Agar kita nggak masuk nanti dalam ajaran wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Yang diajarkan Syekh Siti Jenar itu. Tidak, bukan itu maksudnya. Dia bersama kalian itu maksudnya adalah dia selalu mengawasi kalian ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Itu secara umum. Begitu memang manusia itu tidak pernah luput dari pandangan Allah. Diawasi terus, diteropong terus. Innaka labil mirsad. Nah, ayat ini ma'akum ini adalah ma'iyah khassah. Ma'iyah khusus. Maksudnya bukan pengawasan, tapi pembelaan. Allah akan menolong kalian. Tapi ada syaratnya kan tadi? Asal syarat-syarat itu terpenuhi, pasti Allah akan menolong kita. Termasuk Allah akan menolong Bani Israel kalau syaratnya terpenuhi. Paham sampai sini? Maka ketika Abu Bakar itu ketakutan, khawatir saat melihat orang-orang kafir Quraisy itu mendekati gua Sur, bahkan terlihat sepatunya di atas bibir gua, gemeter tubuhnya, Rasul mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu maksudnya bukan bersama model yang pertama tadi, tapi Allah pasti membela kita. Itu ma'iyah khusus maksudnya, bukan ma'iyah umum. Ma'iyah khusus, bahwa Allah pasti membela kita karena kita sedang berjuang di jalannya. Itu kemarin ketika saya rapat koordinasi mau bangun pesantren juga saya bilang begitu ke teman-teman pengurus, terutama tim Sarpras. Saya katakan begini, kondisi ekonomi masyarakat kita ini sedang tidak baik. Kita sedang dihadapkan pada resesi, ekonomi sedang kacau, yang artinya tidak gampang mengajak orang untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi. Tapi bismillah, kalau niat berjuang kita benar, pasti Allah bersama kita. Saya masih ingat dengan kalimat saya kemarin, saya sampaikan, bismillah, Allah pasti bersama kita. Bersama di situ saya husnudzoni, Allah akan menolong kita. Asal niatnya betul ya. I'la kalimatillah, pasti Allah akan menolong kita. Dan begitu mestinya orang beriman. Paham di sini ya? Itu ma'iyah yang sifatnya khusus. Nah, ini maksudnya itu ma'iyah yang khusus. Maka Allah kemudian mengatakan la in aqamtumus shalah, jika kalian menegakkan sholat, wa ataitumuz zakat, dan kalian membayarkan zakat. Ini kalau dibaca langsung menjadi syarat. Untuk mendapatkan ma'iyah khusus itu, hal-hal ini harus kalian lakukan. Termasuk wa amantum bi rusuli, kalian beriman dengan rasul-rasulku.
Jangan hanya dengan Musa, jangan hanya dengan Isa, tapi juga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti iman kita mengimani seluruh Rasulullah, tidak membedakan, la nufarriqu baina ahadin minhum. Sedikit pun kita tidak bedakan Rasul-Rasul itu, semua utusan Allah kita imani dan kita lanjutkan perjuangan mereka. Itu syarat. Maka tadi saya katakan, orang Islam itu belum sempurna Islamnya sebelum jadi pejuang. Catat baik-baik itu. Belum sempurna imannya, belum sempurna Islamnya kalau dia tidak jadi pejuang, tidak ikut memikul beban perjuangan dakwah itu. Belum sempurna Islamnya. Maka semua orang Islam itu mesti jadi aktivis. Ya, apa yang dimiliki itu dikorbankan untuk agama, meskipun tidak harus semuanya. Pikirannya, waktunya, tenaganya, duitnya, masa mudanya, gitu. Semampunya. Yang penting dia punya andil, tidak berpangku tangan gitu. Nah, ini harus dipahami. Itu mana wa'azzartumuhum, dan kalian membantu mereka, menolong mereka. Mereka di situ masuk para rasul itu. Termasuk syarat yang berikutnya, wa aqradtumullaha qardan hasana. Kalau kalian mau memberikan kepada Allah pinjaman yang baik, infak fisabilillah, maka Allah akan bersama kalian, membela kalian itu. Itu sama ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan meneguhkan pijakan kaki kalian. Tadi suruh berjuang, maka nggak benar kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak perlu dibela. Ya, siapa kita kok membela Allah? Faham itu? Itu kalimat benar, tapi tujuannya batil. Kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimat yang susunannya benar, tapi tujuannya batil, untuk meruntuhkan semangat juang orang Islam. Faham? Jamaah ya, agar tidak tertipu. Banyak orang yang pinter berdialektika, menguasai mantik dan ilmu kalam. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan tertipu. Termasuk ketika ada orang mengatakan, saya Pancasila, saya Indonesia, itu jangan tertipu Pak. Justru yang begitu bukan Pancasila. Yang begitu patut dicurigai, dia bukan orang Indonesia. Karena kalau orang Indonesia tidak perlu ngaku-ngaku. Kalau pecinta Pancasila tidak perlu ngaku-ngaku. Berkorban tanpa banyak kata, itu kalau pecinta sejati. Nggak usah percaya kayak gitu. Itu kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimatnya benar tapi tujuannya salah. Kok tahu dari mana? Sekarang baru ketahuan. Yang ngomong begitu yang usul agar Pancasila jadi Trisila. Iya kan? Selanjutnya menjadi Ekasila. Cukup gotong royong. Agama itu bagian daripada budaya, sehingga nggak perlu dimunculkan menjadi sila pertama. Oh, coba tuh. Paham kan sekarang? Itu premis minor. Sekarang ini premis mayor. Sebentar lagi mereka akan sampai pada konklusi. Itu dalam ilmu dialektika. Sebentar lagi mereka akan sampai pada konklusi. Maka kita harus berisik. Kalau sekarang kita nggak bisa demo, maka jempol kita demo. Isi itu media sosial itu dengan berita itu terus. Tulis opini, tulis status terus. Jangan diem maksud saya. Apalagi Majelis Ulama sudah mengeluarkan maklumat. Dan saya baru baca maklumat MUI sekeras ini itu baru sekarang. Terus terang. Berarti alarmnya keras. Nggak tahu jenengan pada bangun atau enggak ini ya. melek. Ya, bangun. Jangan pada tidur. Jangan sampai tubuh terlockdown, pikiran juga terlockdown. Jangan sampai. Ya. Nanti kalau seperti itu selesai, masa depan Indonesia itu selesai. Nah, kalau syarat-syarat itu dilakukan, Allah Subhanahu wa taala berjanji
la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, akan aku hapuskan dosa-dosa kalian. Jenengan pernah membaca hadis kalau orang ikut berjuang, berjihad fisabilillah, kemudian mati syahid, semua dosanya dihapuskan Allah. Sebesar apapun dosa itu maksudnya. Sebesar apapun dosa itu, sekalipun dosa besar, dihapuskan Allah. Maka dulu para sahabat itu justru nggak seperti kita. Wong kita ini banyak dosa kok mau ikut berjihad. Itu justru karena kita banyak dosa, maka cara nebusnya dengan berjihad. Kalau kita nunggu bersih suci, tidak akan pernah berjihad. Sama seperti saya duduk di sini nih Pak, kalau nunggu saya sampai sempurna, tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, tidak ada yang duduk di tempat ini. Nggak ada yang percaya diri menyampaikan pengajian. Apakah saya kemudian harus menunggu itu? Ya nanti tidak ada mubalik. Nggak ada kiai yang berani ceramah. Karena kiai, ustadz, mubalik itu semuanya banyak salah, banyak dosa. Paham? Nggak perlu nunggu, berproses maksudnya.